Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tusair khaddaka linnasi wa la tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, baik dalam hati, lisan, dan perbuatan. Dengan 3 amal jasad inilah yang kelak membawa kita ke tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surganya Allah. Pada kesempatan siang hari ini, khotib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu kesombongan yang ditutupi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah, diazab Allah, sampai-sampai Allah menjungkir balikan bumi, menenggelamkan bumi, bahkan berbagai macam azab yang belum pernah dikirimkan pada kaum-kaum sebelumnya. Sungguh tiada lain karena kezolimannya, karena kesirikannya, karena kedurhakaannya kepada Allah, sampai-sampai beraninya mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Nabi, mengaku dirinya Raja yang patut disembah. Mereka beraninya menuduh Allah, menantang Allah, menghina Allah. Bukan hanya itu, bahkan mereka beraninya membunuh para nabi utusan Allah, mencela nabinya, sampai-sampai mereka menyakiti fisik para nabi. Subhanallah, kedurhakaan yang tidak pantas dilakukannya kepada Allah dan para nabi utusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kini zaman akhir, sudah tidak ada lagi nabi. Namun watak-watak umat terdahulu yang ada di zaman sekarang lebih sadis lagi, membunuh para pewaris nabi, menyakitinya tanpa rasa malu sedikit pun kepada Allah, setiap saat mengawasinya. Sungguh pada masa ini, zaman kita ini, apakah umat Islam sudah pada lupa bahwa tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, bahkan hampir setiap waktu masih banyak umat Islam yang melupakan Allah dalam hampir semua aktivitas sehari-hari. Ingat Allahnya kebanyakan hanya ketika beribadah kepada Allah. Itu pun kusuknya kadang di 2 rakaat rukun solat, yaitu ketika takbir dan ketika solat. Ketika salam, masih ada umat Islam ketika solat hatinya berkata-kata, bahkan mengingat-ingat sesuatu yang lebih parah lagi, merencanakan sesuatu di dalam solatnya. Kita lupa kalau kita sedang solat, kita lupa kalau kita sedang berdiri di hadapan Allah. Sementara di hadapan Pak Lurah kita bisa kusuk, di hadapan Pak Polisi kita juga bisa kusuk, bahkan takut bermasalah. Lantas kenapa hati ini tidak bisa takut jika bermasalah dengan Allah? Sungguh sangat luar biasa. Nomor berapakah Allah di hati kita? Nomor berapa Rasulullah di hati kita? Siapa sih yang lebih kita cintai, melebihi dari cinta kita kepada Allah dan Rasul? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sungguh sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, secerdas apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, jabatan kita, kepopularitasan kita di mata manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan dunia ini tidak lebih mulia dari sebelah sayap nyamuk di hadapan Allah, sementara kita hanya sebagian kecil dari penduduk dunia ini. Apa kita sudah lupa bahwa iblis dan para malaikat sudah ribuan tahun lebih dahulu beribadah
kepada Allah. Tapi apa yang terjadi dengan iblis? Ribuan tahun beribadah, tapi hangus dengan sekali kesombongannya. Kita sudah tahu bahwa kesombongan itu selendang Allah. Lantas, kenapa kita dengan berani memakainya? Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Benar, hati kita tidak berani menolak kebenaran. Tapi terkadang lisan kita, perbuatan kita menunjukkan penolakan tersebut. Sudah berapa tahun menolak salah satu perintah Allah dan Rasul, padahal perintah Allah dan Rasul adalah kebenaran. Sudah berapa tahun kita merasa lebih baik, lebih kaya, lebih kuat, lebih berpengaruh, lebih terkenal, lebih pintar, lebih hebat dari orang lain. Inilah kita, bahwa masih banyak di antara umat Islam yang belum bisa terbebas dari kesombongan. Dalam sebuah hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibri. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun bihibbul jamalal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an padolata bni Ubaidin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yus'alu anhum rajulun naza'allahu rida'ahu fa inna rida'ahul kibru wa izarahul izzu wa rajulu pisaki min amrillah wal kunutu min rahmatih. At-Tabrani fi targhiba wa tarhiba. Artinya, dari Fadlalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu dan langsung dimasukkan neraka, yaitu satu orang yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah itu adalah sombong dan pakaiannya adalah kebesaran. 2, orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Dan 3, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Tabarani dalam Tarhib wa Targhib juz 3 halaman 562. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alina. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Sa'ad 75-76. Subhanallah, betapa berbahayanya kalimat aku lebih baik, merasa lebih baik dari orang lain. Sungguh kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia, inilah salah satu bukti tentang kesombongan, keangkuhan. Nabi yang mulia menegaskan,
tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Ini menggambarkan bahwa betapa besar dosa dari sifat sombong ini. Sifat sombong menyelinap dalam hati manusia, samar, tersembunyi dan jarang disadari. Sifat ini menyertai setiap amal hamba, baik dalam ranah ibadah maupun muamalat. Jika tak segera disadari, sifat sombong ini akan menghancurkan segala amal baik. Banyak hal yang menjadi asbab timbulnya sifat sombong dalam jiwa manusia. Seseorang yang hartanya berlimpah, ia bisa sombong dengan hartanya. Seseorang yang memiliki ilmu yang banyak, bisa sombong dengan ilmunya. Ketampanan, kecantikan, kekayaan, pangkat, jabatan, bahkan amal bisa menjadi penyebab seseorang berlaku sombong. Mari kita kembali bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya dari sifat sombong yang mungkin masih bersemayam di hati kita masing-masing. Sebagai penutup, saya pribadi mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu was-samiul alim. Khutbah kedua. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil khirati wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimatil ahya'u minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.